Girda Triana Putih dari kelas 10D nomor absen 16. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Saat ini saya akan membahas mengenai sejarah kerajaan Kutai. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4 hingga ke-5 Masehi. Kerajaan ini menjadi bukti awal masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dari India ke Nusantara. Bukti utama keberadaan kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa. Prasasti ini ditulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini juga mencatat nama Raja Kudungga sebagai pendiri kerajaan. Selanjutnya, Kudungga merupakan kepala suku lokal sebelum adanya sistem pemerintahan berubah menjadi monarki akibat pengaruh Hindu. Putra Kudungga yaitu Aswabarman diberi gelar Wangsakerta atau pembentuk dinasti, sementara cucunya yaitu Mulawarman membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Nama-nama raja di kerajaan Kutai menunjukkan pengaruh budaya Hindu dari India Selatan, khususnya dengan penggunaan kata Warman yang menjadi ciri khas bangsawan Hindu. Selanjutnya ada masa kejayaan kerajaan Kutai. Masa kejayaan kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana, dermawan, dan religius. Kejayaan ini tercatat dalam Prasasti Yupa. Di sana menyebutkan berbagai pencapaian Mulawarman, termasuk upacara pengorbanan emas dalam jumlah besar-besaran sebagai persembahan kepada para dewa dan pembagian emas kepada para rakyatnya. Selain itu, Mulawarman juga mengadakan upacara persembahan sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana di tempat suci Waprakeswara, yang menjadi simbol sinkretisme antara budaya Hindu dan tradisi lokal. Upacara ini menunjukkan stabilitas ekonomi dan kemakmuran kerajaan di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman. Keberhasilan kerajaan Kutai pada masa Mulawarman juga didukung oleh beberapa aspek penting. Yang pertama, secara ekonomi. Letaknya yang strategis di tepi Sungai Mahakam mendukung aktivitas pertanian, perdagangan, dan peternakan di kerajaan Kutai menjadi lebih efisien. Selanjutnya, ada sistem penarikan hadiah dari pedagang luar juga memperkuat perekonomian kerajaan. Dan dalam aspek sosial, masyarakat Kutai memiliki tingkat pendidikan tinggi dengan penguasaan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa yang menunjukkan keberadaan golongan terdidik seperti Brahmana dan Ksatria. Aspek budaya dan agama juga berkembang pesat dengan pelaksanaan berbagai ritual Hindu yang dipimpin oleh pendeta lokal. Semua faktor ini menjadikan kerajaan Kutai sebagai salah satu kerajaan Hindu paling maju pada masanya. Lalu ada fase kemunduran kerajaan Kutai. Fase kemunduran kerajaan Kutai merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti politik, ekonomi, sosial, dan agama. Contoh faktornya adalah lemahnya kepemimpinan setelah Mulawarman berpotensi menyebabkan kemunduran pengelolaan kerajaan. Penggeseran ekonomi akibat munculnya pusat perdagangan baru mengurangi peran Sungai Mahakam dan pendapatan kerajaan. Tekanan dari kerajaan lain di Kalimantan Timur juga menciptakan persaingan dan konflik yang dapat melemahkan Kutai. Ada juga penaklukan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara di abad ke-16 juga menandai berakhirnya kekuasaan Hindu di kerajaan Kutai. Lalu ada penyebaran agama Islam yang dapat mengubah orientasi budaya dan politik masyarakat Kutai secara bertahap. Ada kematian Maharaja Dharma Setia yang merupakan raja terakhir kerajaan Kutai dalam peperangan juga mengakhiri riwayat kerajaan. Karena dengan berakhirnya raja terakhir dalam pertempuran, kerajaan Kutai juga dapat
berakhir. Selanjutnya ada integrasi wilayah Kerajaan Kutai ke dalam wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara secara efektif dapat mengakhiri Kerajaan Kutai. Terdapat bukti-bukti peninggalan dari Kerajaan Kutai, antara lain ketopong. Nah, ketopong ini merupakan istilah untuk menyebut mahkota di Kerajaan Kutai. Benda kerajaan ini memiliki bentuk yang sangat unik, yakni meru bertingkat khas kerajaan Hindu dengan hiasan motif spiral dikombinasikan dengan motif sulur. Lalu di belakangnya terdapat Garuda Mangkur atau Garuda Mungkur dengan motif bunga, burung, dan kijang. Serta tak luput terdapat hiasan batu permata yang cukup mendominasi keindahan ketopong. Selanjutnya ada 7 prasasti Yupa atau kerap disebut dengan 7 batu Yupa. Yupa kerap disebut dalam cerita sejarah Kerajaan Kutai, yaitu sebuah prasasti yang terdiri dari 7 tiang atau tugu batu andesit dengan tinggi 1 meter. Adapun fungsi dari tiang yang ditancapkan di atas tanah ini adalah untuk prasasti atau dokumen sejarah. Setelah itu dapat menjadi lambang kebesaran raja serta dapat digunakan untuk mengikat hewan pada saat acara keagamaan. 7 prasasti Yupa yang berada di lokasi yang sama ini sering disebut sebagai prasasti Mulawarman atau prasasti Kutai. Setiap prasasti tersebut menceritakan sejarah kerajaan Kutai, khususnya pada era Raja Mulawarman, yakni raja yang paling terkenal karena pada masanya membawa kerajaan pada masa kejayaan dan masyarakat sekitar. Kalung Siwa atau Kalung Ciwa adalah peninggalan kerajaan Kutai Kartanegara yang terbuat dari emas dan dihiasi batu mulia. Kalung ini ditemukan pada tahun 1890 di sekitar Danau Lipan Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kalung Ciwa digunakan sebagai perhiasan kerajaan. Kalung ini juga menjadi bagian dari tradisi maupun upacara kerajaan dan merupakan simbol dari kekuasaan serta kebesaran Kerajaan Kutai. Selanjutnya ada Arca Buddha atau biasa disebut dengan Arca Buddha Perunggu atau Arca Buddha di Pangkaram. Konon katanya ini adalah arca Buddha tertua di Indonesia yang terbuat dari perunggu. Peninggalan ini juga menjadi bukti awal pengaruh budaya India di Nusantara. Dengan bentuknya yang elegan, arca Buddha di Pangkaram menggambarkan harmoni antara seni dan spiritualitas. Kemungkinan arca Buddha di Pangkara digunakan dalam praktik keagamaan atau sebagai simbol keberuntungan bagi masyarakat Kutai. Selanjutnya ada Kalung Uncal. Kalung Uncal merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang sangat menarik dari Kerajaan Kutai. Kalung berupa perhiasan berbahan dasar emas dengan bobot sekitar 179 gram. Perhiasan ini dikenakan oleh Sultan Kutai Kartanegara setelah Kutai Martadipura berhasil ditaklukkan. Liontinnya menggambarkan kisah epik Ramayana, cerita Hindu terkenal. Selain itu, cerita mengenai Kalung Uncal juga terkait dengan Putri Bidadari Putih, Putri Sultan Kutai. Konon katanya dia memiliki kecantikan yang sangat memikat. Kalung Uncal juga menjadi simbol kisah perang dan pergantian kerajaan. Dia bukan hanya menjadi perhiasan, tetapi menjadi kontinuitas budaya dan warisan sejarah Kerajaan Kutai. Keris Bukit Kang merupakan peninggalan lain yang tak kalah menarik. Diketahui dari sejarah Kerajaan Kutai, yakni keris Bukit Kang merupakan benda pusaka keramat yang diturunkan secara turun-temurun sampai pada masa Kerajaan Islam. Lalu kemudian ditempatkan di Museum Mulawarman. Keris tersebut sama halnya dengan busana kebesaran dan ketopong, yakni dianggap suci karena merupakan bagian dari benda-benda penobatan Raja Kutai. Selanjutnya ada daftar pustaka.
saya mendapatkan informasi mengenai latar belakang, masa kejayaan, dan fase kemunduran, serta yang terlahir bukti peninggalan dari daftar pustaka yang telah saya kumpulkan menjadi satu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.